Ya, kami ke informasi berikutnya pemirsa untuk Anda. Tak hanya gayanya yang menjadi sorotan, kebijakan Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudisadewa juga langsung menggebrak publik. Ya, kebijakan baru itu adalah menggelontorkan dana segar 200 triliun rupiah ke perbankan. Selengkapnya dalam Ulas Utas Bintang Baru Menkyu Purbaya. Baru sepekan dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, Purbaya Yudisadewa tancap gas. Ia mengeluarkan sederet gebrakan kebijakan yang diklaim untuk mendongkrak perekonomian nasional. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Pak Menteri melontarkan peringatan keras bila pemerintah tidak menghidupkan dua mesin ekonomi yaitu moneter dan fiskal. Menurutnya, kondisi ekonomi bisa akan lebih buruk dari dua periode pemerintahan sebelumnya. Zaman Pak Prabowo juga bisa sama. Ini sekarang masih baru. Kalau pemerintahnya masih lambat belanjanya dan mencekik perekonomian juga dari sisi lain, dan moneternya juga sama, maka akan lebih buruk dibanding yang dua zaman sebelumnya. Dua mesin mati. Kebijakan yang sudah dilakukan dalam hitungan hari, yaitu mengguyurkan dana segar yang ada di Bank Indonesia sebesar 200 triliun rupiah. Kebijakan yang bisa dibilang menggebrak itu pun sudah mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto. Jadi tugas saya di sini adalah menghidupkan kedua mesin tadi, mesin moneter dan mesin fiskal. Nanti saya mohon restu dari parlemen untuk saya menjalankan tugas itu. Langkah pertama sudah kami jalankan. Saya sudah lapor ke Presiden, Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya 425 triliun di BI cash, besok saya taruh 200 triliun. Sudah jalan belum? Sudah jalan belum? Sudah jalan? Lagi dijalankan. Kalau itu masuk ke sistem, dan saya nanti sudah minta ke Bank Sentral, jangan diserap uangnya. Biar aja kalau Anda menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit. Tapi nanti mereka juga mendukung. Artinya ekonomi akan bisa hidup lagi. Kebijakan baru itu langsung dikebut dengan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan KMK nomor 276 tahun 2025 tentang penempatan uang negara dalam rangka mendukung program pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Uang 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia pun telah dikucurkan ke 5 bank milik negara. Dan kemarin saya janji akan menambahkan dana 200 triliun ke perbankan. Ini sudah diputuskan dan ya ini sudah disalurkan ya. Oh, insya Allah. Jalan kan ya? Jalan pasti. Ini kita kirim ke 5 bank. Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI, gimana boleh sebutannya? Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Jadi ini kan tujuannya supaya mengalir ke real sektor utamanya. Dana jumbo 200 triliun rupiah sudah disuntikan ke perbankan. Lantas, apakah dampaknya terhadap roda perekonomian sudah bisa dibaca? Dalam waktu 4 hari belakangan ini, boleh dibilang nilai saham sudah cenderung naik. Artinya apa? Artinya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang baru dilakukan oleh Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya, berarti ada kepercayaan dari masyarakat. Ini hal yang baik ya, karena investasi ini atau boleh dibilang pasar saham ini boleh dibilang menggerakkan roda perekonomian di Indonesia ini cukup signifikan ya. Jadi di sini pasar bisa melihat ya, investor bisa melihat bahwa ekonominya Indonesia cenderung ke arah yang lebih baik.
Agar program Anyar itu melaju, pemerintah diingatkan untuk mengutamakan proyek-proyek produktif yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Gelontoran dana itu harus membawa perputaran uang yang juga bisa memancing datangnya investor ke berbagai sektor. Diutamakan terkait dengan proyeknya dulu ya, proyek-proyek yang bisa mendorong pertumbuhan, yang produktif, yang memiliki multiplier efek besar itu perlu diutamakan ya. Dan juga mungkin yang terkait dengan flagship program pemerintah ya, jadi terkait dengan MBG, Koperasi Merah Putih, perumahan ya, ini juga mungkin bisa diarahkan ke sana dulu sebagai lokomotif ya, sehingga nanti terjadi peningkatan percepatan ekonomi ya, uangnya juga berputar, dan ini nanti akan meningkatkan confidence dari pebisnis sehingga juga mereka mulai investasi di sektor-sektor lain. Jika penyaluran 200 triliun ini menyentuh pada sektor produktif, akan jauh lebih besar manfaatnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sektor produktifnya apa saja? Misalnya ketahanan pangan. Ketahanan pangannya apa saja? Komoditinya. Kemudian ketahanan energi. Komoditinya apa saja? Nah, ini yang perlu diuraikan dan dipersiapkan oleh industri perbankan kita. Tetapi sebaliknya, Mas Alvin, apabila menyentuh sektor konsumtif, maka itu berpotensi menaikkan inflasi. Ini harus diwaspadai. Jadi dalam penyaluran 200 triliun ini ke sektor industri perbankan komersial, betul-betul harus dilakukan pengawasan secara melekat supaya tidak kontraproduktif dengan injeksi dana pemerintah ini ke perbankan komersial, tidak menimbulkan inflasi. Ya, penyaluran kredit tentu saja bukan tanpa resiko. Karena itulah prinsip kehati-hatian harus tetap dipegang. Bukan hanya terhadap resiko jangka pendek, tapi juga jangka panjang yang akan lebih berdampak signifikan pada perekonomian. Untuk sektor keuangan secara keseluruhan juga perlu diperhatikan tentu dari sisi risiko ya. Risiko juga jangan dilupakan juga dari sisi governance ya, kehati-hatian juga perlu tetap diperhatikan dalam menyalurkan kredit tentunya ya, karena kita khawatirnya juga mungkin dalam jangka pendek ada pengaruh yang positif, tapi dalam jangka menengah panjang juga kita harus tetap perhatikan kemungkinan risiko ya, kalau misalnya kita menyalurkan kreditnya itu tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Jadi prinsip kehati-hatian juga tetap perlu diperhatikan sehingga juga tidak membahayakan perekonomian kita dalam jangka menengah panjang. Bukan kejutan jangka pendek yang dampaknya kecil, ini akan memberikan kejutan jangka panjang yang dampaknya jangka panjang ke perekonomian. Tapi saya yakin bulan Oktober, November, Desember semuanya akan berbalik arah. Nanti semuanya akan berbalik, termasuk PPNBM dan lain-lain, mendekati target yang kita miliki. Pemerintah juga tak henti diingatkan bahwa tantangan utama perekonomian Indonesia saat ini bukan hanya dalam sisi ketersediaan likuiditas saja, tetapi juga lemahnya permintaan akan kredit dan investasi.